Yang mulia, para juri, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dia, putri saya Shenanin, membunuh ibu saya, nenek kandungnya sendiri. Bukan aku, jelas-jelas kamu. Kamu melindungi Shenbing. Menimpakan semua kesalahan pada saya. Nenek. Harta saya hanya akan saya wariskan ke Nanyin. Tanda tangan ini harus kamu setujui. Kalau tidak mau tanda tangan, Nenek. mati pun saya tidak akan tanda tangan. Nenek. Nenek. Yang mulia, saya melihat sendiri dia yang membunuh nenek saya. Omong kosong, jelas-jelas kamu yang iri pada nenek. Karena harta semua diwariskan ke saya, jadi kamu bunuh dia. Saya ingin segera membunuhmu untuk membalas dendam nenek. Yang mulia, saya meminta pengacara pembela. Kasus pembunuhan Zhao Fengyin, para juri telah berdiskusi di pengadilan. Para juri setuju dengan permintaan terdakwa untuk bebas dengan jaminan. Nona Shen, ada yang ingin kamu jelaskan? Kenapa kamu membunuh nenek? Nenek bukan saya yang bunuh. Shenbing, kamu yang bunuh nenek. Kamulah pembunuhnya. Shenanin, kamu benar-benar bukan manusia, dia membunuh dengan tangannya sendiri. Nenek yang membesarkannya, orang sepertimu harusnya ditembak mati. Bukan saya. Sialan, serigala tak tahu terima kasih seperti ini pantas mati. Mati, mati, mati. Mati. Siapa itu? Pesta besar sekali, kamu bahkan tidak kenal dia. Di Jiangcheng yang sangat terkenal. Qin Zhouyan, dia adalah Qin Zhouyan. Kalau bisa minta dia, mungkin bisa kurangi hukuman beberapa tahun. Ini pengadilan, bukan pasar, bubar semua. Kalau dia yang membela, apakah saya bisa terbebas dari tuduhan? Halo, Nazakin, ada seorang gadis di depan, bernama Shenanin. Ngotot minta Anda membuka kembali kasusnya. Bilang saja, kasus saya sudah penuh. Oke. Cantik sekali, kasus tidak bisa bantu, perhatian diranjang. Juga tidak apa-apa. Oh iya, Nona Shen. Qin sudah bilang, suruh aku ajak kamu ke restoran Shantang, tunggu dia. Beneran? Wah, terima kasih banyak. Ayo kita cepetan pergi. Silakan masuk, duduk di dalam. Nona Shen, tahu nggak? Ayah dan kakakmu itu mempercayakan kasusnya ke kantor hukum kami. Apa? Kalau kamu memang serius mau Qin yang jadi pengacaramu, ya harus berani bayar harganya dong. Kamu ngapain? Lepasin aku. Ayan, kasus cucu perempuan bunuh nenek itu sedang jadi sorotan publik. Aku yang tangani. Sebagai pengacara penggugat, Shen Leiming. Ayan, aku butuh bantuanmu. Kalau urusan kerja, bicara di kantor hukum saja. Minum dulu. Ayan, sebagai tunanganmu,
Aku cuma mau ambil sedikit waktumu. Nggak boleh? Lepas. Kalau enggak, besok yang nungguin kamu cuma. Pengumuman pembatalan pertunangan. Ayo. Gimana? Sudah baikan? Kamu berani kasih aku obat? Aku enggak. Pengacara Kim, kamu baik-baik saja? Pengacara Kim, Kamu sampai segitunya cuma supaya aku tangani kasusmu? aku enggak. Kok? Kamu yang cari sendiri. Bukannya mau aku tangani kasusmu? Sekarang pura-pura jadi korban buat siapa? Aku mau kamu tangani kasusku, karena aku mau. Buktikan kalau aku enggak bersalah. Dengan cara kasih obat, lalu naik ranjangku? Aku jelas-jelas enggak ngapa-ngapain. Kenapa? Kenapa kalian perlakukan aku seperti ini? Masih pura-pura. Tunggu sampai aku selidiki isi botolnya. Dan lempar buktinya di depanmu. Aku harap kamu masih bisa. Ngomong kayak gitu. Terus, kasusmu akan aku awasi. Tapi aku mau lihat langsung. Wanita munafik sepertimu masuk penjara. Kalau kalian semua nggak percaya sama aku harus buktikan ke kalian. Ini cuma sedikit, tolong diterima. Lain kali urusan kayak gini, jangan diselesaikan di sekolah. Iya, Kalian yang maksa Shen nanyin tanda tangan, rekaman CCTV, sudah aku hapus. bagus sekali. Kepala sekolah, Anda sibuk, kami pergi dulu. Kepala sekolah. Kamu mau apa? Kepala sekolah, tolong bantu saya. Ayah saya mengancam saya waktu itu. Tentang urusan melepaskan harta, Anda juga lihat kan? Tolong jadi saksi yang mau harta itu. Shen Leiming dan Shen Bing, bukan saya. Saya sama sekali tidak punya motif membunuh. Guru Nanyin. Kamu ngomong apa? Cepat pergi. Saya lihat kamu waktu itu di restoran Shantang, bermain mata dengan beberapa pengacara pria. Jangan-jangan kamu guru di sini. Saya. Shen Nanyin. Kamu, demi menang gugatan, sampai jual tubuh juga ya? Saya tidak. Coba periksa saja, pasti ketahuan. Ayo, lihatlah dia sudah. Dijadiin mainan pria, sampai begini. Kamu pertama-tama bunuh nenek yang besarkanmu sendiri. Sekarang mau naik ke ranjang pengacara untuk membalikkan kasusmu. Kamu benar-benar sampah masyarakat. Shen Leiming, jelas-jelas kamu yang mau. Lindungi anakmu dan tuduh saya. Kamu bukan manusia. Wanita, saya izinkan kamu bicara? Jangan ganggu Guru Nanyin. Guru Nanyin tenang, ayah saya adalah pengacara terhebat di Jiangcheng. Saya akan panggil dia bantu kamu. Bawa air ini untuk diperiksa. Dan kasus Shen Leiming. Semua detailnya, laporkan ke saya. Kasus ini, pengaruhnya besar ke masyarakat, jangan lewatkan detail apapun. Ya, Bos Qin. Xiaoyang, kamu kenapa di sini? Saya ada acara makan di sini. Oh ya, pengacara Sang. Saya baru aja lihat. Pengacara Qin kami dan Shen Nanyin itu keluar dari ruangan yang sama, berurutan. Tak disangka obat yang saya taruh malah menguntungkan si jalang itu. Ayah, Guru Nanyin terluka. Cepat bantu saya. Nanyin? Itu Shen Nanyin? Ayah, kamu juga tahu guru saya. Wanita yang mau mencapai tujuan dengan segala cara. Dia tidak pantas saya bantu. Hindian, kamu jauhi dia. Ayah, Lihat, bahkan pengacara Qin tidak mau dengar urusanmu. Seperti kamu yang gila-gilaan begini. Mana mungkin dia tertarik? Semua ini gara-gara keluarga kami sial. Melahirkan orang ini. Dia marah, Bu. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Aku jelas-jelas nggak ngapa-ngapain. Kenapa kalian perlakukan aku begini? Aku cuma mau buktiin aku nggak bersalah.
Si pembunuh bilang, kamu ngaku nggak? Nenek dibunuh sama kamu. Pembunuhnya itu kamu. Masih berani ngeles. Hari ini aku yang bakal balas dendam buat nenek. Berhenti. Daddy, kenapa baru datang? Bu Nanyin pingsan, tolong selamatin dia. Kenapa kamu datang sendiri? Siapapun Shen Nanin, kalau ada kesalahan, hukum yang bakal ngadilinya, bukan urusan kalian. Bawa-bawa alasan keadilan, keroyokan di depan TK. Bu Nanyin, hati-hati panas. Makasih ya, Tian-Tian. Tapi ini di mana ya? Jangan pura-pura. Kamu cari simpati Tian-Tian. Bukannya cuma buat deketin aku? Papa, Bu Nanyin baik banget sama aku. Jangan bilang gitu hari ini. Orang dewasa ngobrol. Anak kecil jangan nyampuk, masuk kamar baca buku. Aku beneran gak manfaatin Tian-Tian buat deketin kamu. Kalau lukanya udah sembuh, jangan nempel terus di sini. Oke. Yang aku suruh kamu selidiki, gimana hasilnya? Pak Qin, bukti terbaru kami masih cari mati-matian. Cepetan. Siap. Kalau bukti ini kebongkar, tuduhan ke Shen Nanin bakal gugur. Tuduhan ke Shen Nanin harus tetap jalan. Saya umumkan, kasus pembunuhan Zhao Fengying, sidang banding resmi dibuka. Terdakwa Shen Nanin, tolong tunjukkan bukti terbaru Anda. Aku nggak punya bukti. Pak Qin, Hari ini sidang banding Shen Nanin. Hasil penyelidikanmu mana? Ini bukan efisiensimu. Pak Qin, aku belum nemu. Ternyata aku beneran salah sangka sama Shen Nanin. Bilang, kenapa sembunyikan kebenaran? Bicara. Maaf, Direktur Qin. Aku juga dipaksa. Nona Sang menyuruhku menyembunyikan bukti Shen Nanin. Katanya akan obati ibuku. Aku, nanti kita hitung lagi. Bajingan, nenekmu benar-benar buta. Memelihara anak durjana seperti kamu. Kamu yang paling tidak berhak menyalahkanku. Aku ayahmu. Shen Le Yiming. Kamu pantas jadi ayah? Baru lahir. Kamu langsung buang aku karena anak perempuan. Sejak ibu pergi. Nenek yang membesarkanku. Kamu pulang langsung paksa nenek kasih harta. Kamu malah diam saja. Lihat Shen Bing bunuh nenek, tuduh aku. Kamu. Bahkan tak pantas jadi manusia. Naik ranjangku pakai obat bius. Aku tak bersalah. Kenapa kalian perlakukan aku begini? Kamu cari simpati Tian-Tian. Bukannya biar dekat denganku? Shen Nanin, maaf. Aku akan bantu bebaskanmu, tebus kesalahanku. Yang mulia, tersangka tak menyesal. Bahkan fitnah klien kami di pengadilan. Saya minta ditindak tegas. Betul. Langsung hukuman mati. Aku tak bunuh nenek. Kenapa tak ada yang percaya? Aku ingin lihat sendiri wanita munafik sepertimu. Masuk penjara. Shen Nanin, maaf. Aku ucapkan kata-kata sakit di hatimu. Aku pantas mati. Tenang. Pengadilan memutuskan. Shen Nanin demi rebut warisan bunuh nenek Zhao Fengying. Bukti jelas. Shen Nanin, baru. Kejahatan berat dan keji. Vonis Shen Nanin hukuman mati.
Yang mulia, saya mohon jadi pembela. Untuk terdakwa Shen Nanyin. Pengacara Kim. Ayan, Pengacara Kim, ini melanggar aturan. Yang mulia, saya laporkan. Pasti dia tidur dengannya. Makanya mau jadi saksi palsu. Tenang. Pengacara Kim tolong tunjukkan bukti baru. Tinta darah di pena ini, terbukti, adalah milik Zhao Fengying, dan cocok dengan lukanya. Bisa dipastikan ini senjata pembunuh, di atas senjata itu. Dari banyak sidik jari yang tersisa, selain Shen Nanyin. Ternyata ada juga sidik jari sebagian Shen Bing. Pena itu sepanjang hari ditaruh di rumah, siapa saja bisa pakai. Ada sidik jari Abing, apa masalahnya? Tapi di sini saya punya bukti lain. Semua menunjuk, kamu dan Shen Bing berkali-kali memaksa Shen Nanyin melepaskan harta. Jadi kalau dibandingkan, Shen Bing lebih punya motif membunuh. Yang mulia, saya minta kasus ini dibuka ulang. Dia benar-benar bantu saya. Ayan benar-benar dibutakan oleh si rubah ini. Yang mulia, kasus Shen Nanyin buktinya sudah jelas. Kami berpendapat putusan asli dipertahankan. Yang mulia, siapa berpendapat siapa yang buktikan? Mohon pengacara Zhang susah payah cari bukti. Jangan coba-coba simpulkan. Yang mulia, Masih tunggu apa? Pembunuhnya dia. Saya dan ayah lihat langsung. Iya. Tenang. Setelah dibahas, kasus ini masih ada keraguan besar. Terdakwa dan penggugat, siap-siap kapan saja terima sidang berikutnya. Sidang ditunda. Ini tidak adil. Yang mulia, ini tidak adil. Nona Shen, maaf, saya sudah periksa jelas. Kamu memang bukan pembunuh. Saya minta maaf atas luka sebelumnya. Saya ucapkan padamu. Pengacara Kim, terima kasih hari ini membela saya, tapi bukannya dulu kamu sangat benci saya? Naik mobil, saya antar kamu pulang. Kamu perempuan ini, bangsat mati kamu. Dia. Saya lihat langsung, dia bunuh nenek saya. Tenang, saya akan kembalikan nama baikmu. Sebenarnya masalah sebelumnya, saya juga sudah periksa jelas. Salah paham sama kamu, kalau bisa, naik mobil. Shen Nanyin. Masalah sebelumnya hitung saya yang salah. Tidak usah, biaya pengacara saya cari cara bayar. Ini bukan jalan pulang saya. Mau bawa saya kemana? Untuk menuntut keadilanmu. wah Direktur Qin, angin apa bawa Anda ke sini? Direktur Qin silakan duduk, silakan duduk. Kamu biarkan ayah anak Shen Laiming di depan pintu menghina Shen Nanyin. Kamu sepertinya belum meminta maaf padanya untuk hal ini, kan? Ah Nona Shen, saya salah. Tadi itu saya lalai tugas. Anda lihat, ini juga pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini. Tolong maafkan saya untuk kali ini saja. Sudah selesai. Sudah selesai. Apakah itu lalai tugas atau jadi kaki tangan? Pikirkan baik-baik sendiri. Menyalahgunakan wewenang, mengumpulkan uang secara terang-terangan. Menurut saya, kamu sudah cukup menikmati hari-hari indahmu. Direktur Qin, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Tolong maafkan saya untuk kali ini saja. Kamu seharusnya tidak meminta saya untuk memaafkanmu. Aduh Nona Shen, tolonglah. Maafkan saya untuk kali ini saja. Nona Shen. Sekarang kamu punya dua pilihan. Ingin jadi kepala sekolah. Atau ingin terus mengajar kelas Tian-Tian? Saya masih ingin terus mengajar kelas Tian-Tian. Tapi gaji guru kelas. Tidak terlalu tinggi, loh. Kalau jadi kepala sekolah, kamu tidak bisa terus mengajar. Tian-Tian dan teman-teman lagi. Mereka pasti akan sedih. Saya lebih ingin terus mengajar mereka. Tidak heran Tian-Tian sangat menyukainya. Demi nama baik Guru Nanyin, saya tidak akan menuntut tanggung jawab hukummu. Buat surat pengunduran dirimu sendiri. Terima kasih Direktur Qin, terima kasih Nona Nanyin.
Silakan pergi. Dia rupanya tidak seburuk yang saya bayangkan. Pengacara Qin. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ini sebagai ganti kompensasi karena saya salah paham denganmu sebelumnya. Nona Shen, malam itu. Sudah jangan bicara lagi, saya sudah tahu semua. Kamu membela saya dan memulihkan kasus saya. Juga membantu saya mendapatkan pekerjaan kembali, itu sudah cukup menunjukkan permintaan maafmu. Kita anggap saja tidak ada apa-apa yang terjadi hari itu, ya. Bagaimana bisa begitu, Nona Shen? Saya benar-benar bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab. Guru Nanyin, apakah kamu kembali bekerja lagi? Yai, bagus sekali. Kalau begitu kita harus benar-benar makan bersama untuk merayakannya. Ini rasanya tidak nyaman deh. Ayo, aku antar kamu pulang. Tian, aku makan bersama ayahmu. Tidak pantas kan? Aneh apa? Aku belum pernah lihat papa begitu baik pada siapapun. Siapa yang dia perlakukan sebaik ini? Mungkin guru Shen kecil akan segera. Jangan sembarangan bicara. Kalau mama kamu dengar, gimana dong? Tapi Tian memang tidak pernah punya mama. Sejak aku diangkat oleh papa, selain Bibi Zhang, belum pernah lihat papa ngobrol sebanyak ini dengan perempuan lain. Diangkat? Bibi Zhang? Aku anak angkat papa. Bibi Zhang adalah tunangan papa. Rupanya kamu sudah punya tunangan. Kalau begitu, untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, lebih baik aku tidak ikut. Baik. Hari ini terima kasih ya, pengacara Qin. Jangan terima kasih. Ini hutangku padamu. Nenek, pembunuhnya akan segera dihukum. Aku percaya pengacara Qin. Kau ini perempuan. Kenapa tidak mati saja dengan tenang? Kenapa harus merusak rencanaku? Kejahatan tidak akan menang. Yang seharusnya diadili adalah kalian sampah masyarakat. Tak kusangka perempuan sepertimu bisa merayu pengacara Qin. Hei, yang seperti dia, mungkin bisa dijual dengan harga bagus. Kau benar, jual dia ke kepala desa. Kita bisa dapat lebih banyak uang ganti rugi. Betul, betul. Pengacara Qin memang hebat. Tapi hakim tidak bisa sembarangan memutuskan, kan? Sementara itu, kami sudah kabur jauh. Cih, Berani aku? Kubunuh kau. Sudahlah, jangan buang-buang waktu dengannya. Tangkap dan jual dia, itu yang penting. Ayo, ayo, ayo. lepaskan aku. Pengacaraku adalah pengacara Qin. Kalau aku hilang, kau pikir dia akan diam saja? Kau kira aku takut? Ayo. Lepaskan. Papa, orang yang lewat tadi kayaknya yang waktu itu memukul guru Nanyin. Menurut Papa, kita balik lihat, yuk. Papa, Ayo. Lepaskan aku. Tapi, Lepaskan. Hentikan. Qin Youyan. kamu jangan macam-macam. Kak Qin, pengacara hebat, bukannya tadi sudah pergi? Kok balik lagi? Jangan-jangan. Kamu beneran suka sama Nanyin kami. Kalau kamu benar peduli sama Nanyin kami, tawarin harga dong. Keluarga kamu kan kaya. 5 emas 1 hadiah, harus ada kan? Iya. Shen Leiming, udah cukup. Diam. Awalnya aku pikir persiapan Tian-Tian agak berlebihan. Sekarang lihatnya. Ternyata pikiranku kurang matang. Guru Nanyin, tenang aja.
Kami akan bawa kamu pulang sekarang. Ini 5 emas, ini hadiahnya. Papa, Terima kasih ya. Sudah kubilang, ini hutangku. Orangnya kubawa. Kalian berdua, tunggu aja masuk penjara. Aku akan lihat dari wajah Shen Nangin. Lalu kirim orang jagain kalian baik-baik. saudara, jangan-jangan. Jangan pukul. Guru Nanyin, aku bantu kamu. Terima kasih ya, Tian-Tian. Sama-sama, kan kita keluarga sendiri. Iya kan, Papa? Maaf ya, Guru Nanyin. Canggung banget, mending aku aja. Oh, Pengacara Qin, aku sendiri aja. Jangan gerak. Guru Nanyin, kamu sama Papa cocok banget ya. Aku sendiri aja. Oh, aku masak. Dia bisa masak juga? Tentu dong. Aturan keluarga Qin keempat, pria cari uang. Buat dipakai wanita. Pria masak. Buat dimakan wanita. Guru Nanyin, ikut aku. Guru Nanyin, lihat. Dari sudut ini lihat Papa masak, paling ganteng. Kalau benar ada pria yang mau masak buatku tiap hari. Enak ya. Udah terharu gini? Makan dulu. Terima kasih. Papa, kamu salah ambil mangkok ya? Mangkok Guru Shen kecil, kok sama kayak punyaku? Memangnya, siapa yang bukan bayi? Apa? Guru Shen kecil hamil? Aku akan punya adik laki-laki. Enggak. Tian-Tian jangan salah paham. Artinya bayinya sudah lahir. Tian-Tian jangan asal ngomong. Pengacara Qin. Kamu bilang sesuatu dong, jelasin. Sudah, anak kecil jangan mikirin yang enggak-enggak. Ini bukan enggak-enggak, kata nenek. Ini urusan besar hidupmu, jangan sembarangan. Aku ingat ada urusan. Aku duluan ya. Tunggu dulu. Malam-malam mau kemana? Pengacara Qin, bantuanmu sudah cukup. Kamu nggak utang apa-apa padaku. Terima kasih. Papa, kalau nggak kejar, nanti nggak bisa nyusul loh. Ayan kenapa? Datang lagi. Halo. Kartu kamar Anda, 6144, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Halo Papa, aku udah ngikutin Shen Nangin. Aku kirim lokasi sekarang, aku udah tahu. Masa Bos Qin bisa suka sama dia? Shen Nangin, jangan sampai kamu jadi pelakor. Cewek. Kamu pikir karena dekat sama Qin Youyan, bisa ngebelain kami ya? Lihat dulu diri kamu, amannya siapa? Qin Youyan cuma main-main sama kamu. Kamu mau apa? Hari ini kalau nggak bikin kamu tunduk, aku bukan bapakmu. Kalian mau apa? Sini, lihat baik-baik wajah sangku ini.
Semua karena kamu. Itu salahmu sendiri. Oke. Hari ini aku balas 100, 1000 kali lipat. Aduh. Shen Leiming, aku kan anakmu. Kamu cuma lihat aja? Wahahaha anak baik, papa di sini. Wahahaha. Sini lihat, papa lagi rekam kehidupan indahmu. Wahaha, rekam saat kamu paling terpuruk. Mungkin bisa dijual mahal, wahaha. Jahat? Kalian berdua jahat. Emangnya kenapa kalau jahat? Tetap aja bisa injak-injak kamu. Kamu tahu nggak? Kenapa namamu Shen Nanin? Shen Nanin, bayi laki-laki. Kamu seharusnya tidak sejak awal datang ke dunia ini. Hei, kamu apa yang mau kamu lakukan? Jangan. Kematian saya bukanlah hasil yang kalian berdua harapkan? Takut sekarang? Bing, jangan biarkan dia mati. Kalau tidak, kita tidak bisa lepas dari masalah ini. Ya, tenang, tenang. Dia tidak berani. Tidak berani? Coba saja lihat. Kalau aku mati, kalian juga tidak akan bisa hidup dengan tenang. Ayo, Mundur. berikan padaku. Aku suruh kamu mundur. Halo, saya tunangan Ayan. Kamu cari Ayan ya? Dia sedang tidur. Apa yang ingin kamu sampaikan? Bicara saja padaku, sama saja. Shen Nanin, apa kamu lupa? Dia sudah punya tunangan. Apa yang kamu lakukan? Menyingkir. Jangan loncat. Aku dengan kalian tidak akan berhenti sampai salah satu mati. Bing, dia benar-benar loncat. Kamu tidak akan merasa kasihan dengan wanita ini kan? Yah, jangan lupa siapa yang membuat kita terkena cap. Sebagai tersangka, semua salah wanita ini. Benar, lantai ini tidak terlalu tinggi. Ayo kita cari dia. Nenek, percayalah padaku. Selama aku masih bernafas, aku pasti akan memasukkan pembunuh itu ke penjara dengan tanganku sendiri. Yah, wanita itu ada di sana. Ayo. Wanita, jangan pernah berpikir untuk merebut posisi Nyonya Qin dariku. Siapa yang izinkan kamu menyentuh aku? Ayan, aku adalah tunanganmu. Apakah aku bahkan tidak punya hak untuk tinggal di sini? Bagaimana menurutmu? Cepat pergi. Sudah selarut ini, kalau aku terjadi sesuatu di perjalanan, akan berpengaruh pada reputasi kedua keluarga kita. Ayan, bisakah kamu antar aku pulang? Aku bersumpah, mulai sekarang aku tidak akan datang ke rumahmu sembarangan lagi. Oke? Semoga kamu menepati janjimu. Shen Nanin. Berhenti di situ, cepat. Apa yang kamu taruh di dalam mobil? Maaf, Ayan. Jangan panik, minum dulu. Apa kemarin juga ulahmu? Ayan, aku cuma terlalu suka sama kamu. Ayan, aku udah nungguin hari ini lama banget. Memang, kamu bisa nungguin dengan baik. Jahat?
Ayan? Sopir, kejar mobil di depan itu. Asisten Yao, aku di Jalan Kihai, jemput aku sekarang. Nanyin. Kapan dia nelpon aku? Ayan? Kenapa gak angkat telepon? Asisten Yao, cepat kirim lokasi Shenanin. Ke aku, cepat. Nanyin, jangan sampai ada apa-apa sama kamu. Hidupin HP-nya. Ah, Cewek, susah banget nyariin kamu. jangan. Pergi. Aduh, jangan pukul aku. Jangan. Lari. Kenapa gak lari lagi? Aku mau lihat dia mau ngapain. Ayo, cepat pergi. Pergi. Lepas. Pergi. Lepasin aku. Maaf Nanyin, aku telat. Makasih. Aku udah kasih kalian kesempatan. Ayan, berhenti mukul. Minggir. Hari ini kalau Shenanin karena kamu. Gak angkat teleponnya sampai kenapa-kenapa. Tanggung jawab ini. Kamu berani tanggung? Kinyoyan, kenapa kamu begitu baik sama aku? Terus gimana? Tunanganmu kan aku. Yang harus kamu perhatiin itu aku, bukan dia. Ayan? Atau jangan-jangan kamu beneran suka sama dia? Suka ya suka, hubungan kita kan cuma bisnis. Tapi kamu selalu langgar batasku. Semua yang aku lakuin kan karena aku cinta kamu. Cewek kayak dia tuh di dunia ini setiap hari. Mati berapa banyak, perlu segitunya. Gak bisa ditolong. Ayan Kinyoyan. Bagaimana bisa kau meninggalkanku demi wanita itu? Kinyoyan, kembalilah. Maaf, Nona Sang, Anda tidak boleh pergi. Pengkhianat. Percaya tidak, obat ibumu akan kusetop. Penyakit ibuku akan ditangani Tuan Qin. Tidak perlu repot-repot, Nona Sang. Au. Shenanin, aku ingin kau mati sengsara. Pengacara Zhang. Terima kasih sudah membela kami, ayah dan anak ini. Apa Anda tertarik membantu sampai tuntas? Lalu, apa untungnya untukku? Kematian Shenanin. Berhenti. Kenapa kau begitu baik padaku? Apa? Kenapa kau menyelamatkanku? Bukankah pengacara Zhang? Tunanganmu? Aku akan segera batalkan pertunangan itu. Nanyin, yang kuinginkan adalah kamu. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku tahu. Masih sakit? Ada bagian lain yang tidak nyaman? Terima kasih, pengacara Qin. Ayan. Tiga hari lagi pesta ulang tahun ibuku. Besok aku ajak kamu beli baju. Baiklah.
Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Komponen CCTV yang sudah diperbaiki ada di tanganku. Jangan pura-pura. Kau si pembunuh. Aku yang membunuhnya. Lalu apa? Jangan kira. Dengan beberapa foto palsu. Bisa menakutiku. Rekaman tadi adalah bukti mutlak. Percaya tidak? Sekarang juga kubunuh kau? Jangan marah. Aku datang kali ini untuk menunjukkan niat kerjasama. Apa yang kau ingin kulakukan? Sudah ingat semua yang kubicarakan tadi? Bagus. Tagihannya sudah kubayar. Aku duluan. Halo Tuan Qin, halo Nona Shen. Diam saja apa? Ada baju di wajahku? Nona Shen, silakan ke sini. Yang ini, cantik tidak? Cantik, tapi kurang sesuatu. Santai saja. Suka? Ayan, kebetulan banget. Aku hari ini juga lagi beli kado buat ultah mama. Kamu juga? Baru aja tunangan udah manggil mama. Buru-buru amat. Masih mending daripada yang nyangkut bulu ayam, udah mau jadi phoenix. Kalian ngobrol dulu aja. Nanyin. Kalau kamu emang pengen banget ngasih perhatian, ya beliin semuanya. Yang itu. Gitu aja, nanti. Aku bisa kasih tahu mama soal kebaikanmu. Ini apaan? Gak mau? Sebenarnya aku mau kasih kejutan buat kamu di pesta. Tapi sekarang, Mau. Aku mau. Pasti Ayan mau. Nembak aku di pesta. Aku tahu Ayan masih ada aku di hatinya. Tunggu aja, Shenanin. Kamu cuma mainan. Habis ini, cuma aku satu-satunya cewek Ayan. Mau kasih kejutan apa buat dia? cemburu? Nanti aja kamu tahu. Bukin, cantik banget hari ini. Jangan asal ngomong. Aku cuma tunangannya Ayan. Belum boleh dipanggil Bu. Tapi Ayan, hari ini bilang mau kasih kejutan buat aku. Katanya, Pakin dilelang. Dapat cincin bernilai miliaran. Pasti buat lamaran Nona Zhang. Iri banget Nona Zhang bisa nikah sama keluarga Qin. Keluarga yang begitu terpandang. Nanti, kalau udah jadi Bukin, jangan lupa. Angkat-angkat kami juga ya. Tapi aku dengar, akhir-akhir ini di samping Pakin. Selalu ada cewek cantik. Dan hubungan mereka mesra banget. Laki sukses mana yang gak punya? Cewek-cewek di sampingnya? Nona Zhang tuh yang utama. Siapa yang gak manggil Nona Zhang, Bu? Orang kayak Ayan, wajar aja ada yang matre. Nempel-nempel. Tapi mulai hari ini, kalau ada yang gak tahu diri lagi nempel. Jangan salahin aku. Hari ini, Pakin bakal melamar kamu. Kamu bakal jadi Bukin yang sah. Para selingkuhan itu gak bakal bisa naik kelas. Iya, iya. MA, kenapa? Oke, aku kesana sekarang. Ada apa? Mobil ibuku mengalami masalah di jalan. Aku mau pergi menjemput Yantian dan ibu sekarang. Kamu masuk saja dulu, kalau ada apa-apa. Hubungi aku segera. Sudah mengerti. Kamu cepat pergi.
Ya Tuhan, siapa dia? Cantik banget. Karismanya begitu bersih dan anggun, sungguh bunga yang muncul dari air. Bukankah dia yang selalu mengikuti Boskin? Wanita itu? Gak heran Boskin tertarik sama dia. Kalau dibandingkan Nona Zhang dengan dia, kayaknya Nona Zhang kalah cantik deh. Berhenti! Kamu seorang tahanan juga berani ke sini. Siapa yang memberi kamu keberanian? Inoyan yang mengajakku ke sini. Lalu kenapa dia tidak masuk bersama kamu? Jelas-jelas kamu berbohong. Bukankah dia yang menjadi perbincangan hangat beberapa hari yang lalu? Wanita kejam yang membunuh neneknya? Kalau gitu masuk akal. Dia pasti mau mendekati Boskin kita. Lalu membersihkan namanya dari tuduhan. Nona Zhang, pembunuh keji ini, masih mau bersaing sama kamu untuk posisi Nyonya Qin. Hari ini, biar kami yang memberikan pelajaran untuk kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku bukan pembunuh. Ayahmu sendiri yang melaporkanmu. Apa aku mungkin memfitnahmu? Karena kamu suka merayu pria, kenapa gak tunjukkan pada semua orang apa trikmu? Misalnya, apa trik yang kamu punya? Misalnya, tarian telanjang untuk kita semua lihat. Hahaha. Aku tidak merayu dia, dan aku juga tidak bisa menari. Sudah bergaya genit begini, masih bilang tidak bisa menari. Sepertinya dia meremehkan kita. Jangan terlalu berlebihan. Orang macam kamu yang penuh noda. Hari ini meskipun aku membunuhmu di sini, itu juga membersihkan kejahatan untuk masyarakat. Ini semua salahnya sendiri. Bagaimana dia bisa membunuh neneknya sendiri? Ini sangat durhaka. Pembunuh memang pantas mati. Aku bukan pembunuh. Ayan, di mana kamu? Aku sudah tidak tahan lagi. Bu, hari ini aku mau memperkenalkan seseorang pada ibu. Yang kamu bicara itu bukan Nona Shen kan? Ibu sudah tahu? Iya, Tian sudah memberitahuku sejak lama. Hahaha. Halo, Boskin, ada masalah. Ada orang yang melihat Nona Shen. Dibully orang di pesta. apa? Orangku juga berani disentuh. Kalian semua bosan hidup ya? Kalau kamu tidak bisa menari. Kalau begitu, kaki ini juga jangan dipertahankan. Pembunuh, mati saja. Aduh, Hentikan. Aduh. Guru Nanyin, Anda tidak apa-apa? Ternyata, saya memang sudah tua sekali, sampai ada orang yang berani berulah di pesta ulang tahun saya. Dibikin, semua gara-gara si pembunuh ini yang bikin onar. Sekarang saya akan usir dia keluar. Semua, pengadilan sudah menyatakan dengan jelas bahwa Shen Nanyin bukanlah pembunuh. Kasusnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sang Shujing, kamu sebagai pengacara, justru di luar pengadilan memutarbalikkan fakta. Mulai sekarang, jangan datang lagi ke kantor hukum saya. Ayan, akulah teman masa kecilmu. Kenapa? Sejak dia muncul, semuanya berubah? Minta maaf. Kenapa harus aku? Nanyin, balas pukul dia. Dia berani. Apa yang tidak berani dia lakukan? Semua, selain merayakan ulang tahun ibu saya hari ini, saya juga ada satu hal yang ingin umumkan. Saya akan membatalkan pertunangan dengan Sang Shujing. Ingat, siapapun itu, termasuk saya sendiri, tidak boleh membuatmu terlalu teraniaya. Tenang saja, aku Qin Youyan. Belum lemah sampai tidak bisa melindungi wanita sendiri. sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padanya. Dibikin, dialah yang menggoda Ayan. Latar belakang keluarganya berantakan, dia bahkan meninggalkan. Nenek yang membesarkannya bertahun-tahun meninggal. Dia masuk keluarga Qin, hanya ingin mengacaukan suasana, ingin menghancurkan usaha keluarga Qin yang dibangun bertahun-tahun. Cukup. Guru Nanyin adalah orang baik. Aku tidak izinkan kamu berkata seperti itu tentang dia. Tian, kenapa kamu juga disuap olehnya? Aku anak kecil tidak berbohong.
Nenek. Kamu mati dengan sangat menyedihkan. Pertunjukan yang bagus dimulai. Nenek, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Inilah cucumu. Yang kamu besarkan dengan susah payah, inilah cucu yang membunuhmu dengan tangannya sendiri. Guci abu nenek. Jangan buru-buru dulu. Shen Nanin, hadiah besar dariku untukmu. Kamu suka? Nenek. Lihatlah si jalang ini, dia tidak hanya menggoda pengacara Qin. Dia bahkan bisa memutarbalikkan fakta. Lihat dia sekarang. Berpakaian begitu mewah, nenek. Paman jahat, jangan bilang hal buruk tentang Guru Nanin. Apa Shen Nanin benar-benar pernah membunuh? Lembut sedikit. Benar atau tidak? Bukan urusan Tuan Qin. Hati-hati mulutmu. Ayan, apa sebenarnya yang terjadi? Keluarga kita Qin tidak boleh menyimpan seorang pembunuh. Shen Nanin, lihat bagaimana kau bisa masuk keluarga Qin. Ibu, ada badut yang mau pentas di pesta ulang tahunmu. Karena dia, maling teriak maling. Siapa yang berani bermain sandiwara di depanku? Kau sebagai pengacara, bicaramu harus ada buktinya. Baik, mau bukti? Sekarang ku berikan. Asisten Yao, ke kantorku. Laci pertama sebelah kanan, ambil flash disk di dalamnya. Kirimkan file di dalamnya padaku. Baik, tunggu sebentar Tuan Qin. Aku tidak lihat flash disk, Tuan Qin. Apa? Flash disknya hilang. Barangnya sudah kudapatkan. Shen Nanin, kau pikir dengan Kinoyan semua akan beres? Selama bukti di dalam sini belum ditemukan, kau tidak bisa lepas dari kecurigaan. Asisten Yao, kirimkan rekaman sidang kedua padaku. Baik, pengacara Qin sudah dikirim. Di senjata pembunuhan, di antara banyak sidik jari yang tertinggal. Selain Shen Nanin, ternyata ada juga sebagian sidik jari Shen Bing. Aku juga punya bukti lain, semuanya menunjukkan kau dan Shen Bing pernah berkali-kali memaksa Shen Nanin melepaskan harta. Jadi, jika dibandingkan, Shen Bing lebih punya motif membunuh semuanya. Video tadi, semua sudah lihat dan dengar jelas. Ternyata Shen Nanin bukan pembunuh. Ayah dan anak ini juga keterlaluan. Kalau ada yang berani menyebarkan rumor lagi, aku tidak segan menghapusnya dari Jiangcheng. Hah? Kan ku bilang, pengacara Qin adalah konstitusi berjalan di Jiangcheng, paling adil. Pasti tidak akan melindungi. Tadi kau tidak bilang begitu. Tadi cuma omong doang. Nenek lihat kan aku tahu. Guru Nanin orang baik. Anak ini benar-benar sudah banyak menderita selama ini. Tangkap dia untukku. Kamu tidak punya bukti apapun. Atas dasar apa menangkapku? Cuma karena ini wilayah keluarga Qin. Nah, untuk orang macam ini, tidak boleh pakai cara yang sopan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah ingat pelajarannya. Shen Nanin, aku kakak kandungmu. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Bibi. Kalau kamu tidak tega, aku yang bantu kamu. Kamu kasih dia pelajaran yang berat. Siap, Shen Nanin. Aku kan yang akan melanjutkan keturunan keluarga Shen. Kamu tidak boleh lakukan ini padaku, kamu tidak boleh biarkan orang luar menghinaku seperti ini. Nanin sayang, kalau selalu begini, kamu akan terus diinjak orang. Bibi Qin, sudah terlalu banyak orang yang melihat lelucon ini. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Bu, dia cuma mau menyisakan sedikit kehormatan untuk dirinya sendiri kok. Aku tahu. Ini namanya jika bisa memaafkan maka maafkanlah. Sudah capek aku ribut sepanjang tadi. Ayan, kamu layani tamu di sini sebentar. Aku antar Nanin pulang dulu, Bibi. Kamu benar-benar mau batalkan pertunanganku dengan Ayan kan? Apa yang kamu lakukan? Tidak tahukah kamu di hati sendiri? Demi nama baik kedua keluarga, kita batalkan saja pertunangan ini. Kita pulang. Kenapa harus gugup? Kamu sudah jadi milikku kok. Kamu tidak mau ke rumahku? Mau kemana lagi? Iya nih, sebelumnya soal hubungan kamu berdua. Aku masih ragu, tapi tadi di dalam mobil, Ayan sudah berjanji mau memberiku cucu kecil. Tian-Tian, di acara pesta ini. Kamu belajar layani tamu ya, nanti kamu akan jadi penerus keluarga Qin di masa depan.
Aku masih sekolah TK loh, Ayah. Tapi kan ayah mau pulang buat adik kecil untukmu. Jangan ngomong asal, Kim Yoyan. Benarkah? Kalau gitu cepat pulanglah. Tian-Tian pasti bisa kok. Shen Nanin, beraninya kau buat saya dibatalkan pertunangan di depan umum, dihina seperti ini. Aku pasti akan buat kamu menderita lebih mati daripada hidup. Ada apa? Wanita, beraninya kamu suruh orang menghina kakakmu sendiri. Apa kamu masih manusia? Kamu benar-benar orang jahat. Itu memang dia yang dapat sendiri. Hei kamu orang jahat, kamu kira kamu punya ibu lahir, tapi tidak ada ibu yang membesarkan. Bisa seenaknya begitu? Aku memang kurang pukul kamu. Nenekmu yang bikin kamu jadi bandel begini. Cukup ya, jangan banyak omong, serahkan. Shen Nanin, aku kasih tahu, 30 juta. Kalau tidak ada 30 juta, aku tidak rugi dari pengobatanku. Dan uang ganti rugi pengusuran, kamu siap-siap aja nenekmu. Dibuang ke got. Tidak bisa. Kamu tidak berhak bilang tidak bisa. Aku kasih waktu 3 hari. Kalau tidak, aku akan lakukan. Halo, halo. Tidak bisa. Guci abu nenek pasti tidak boleh hilang. Meskipun Ayan sekarang baik banget sama aku, tapi 30 juta loh. Mabuk cinta nih. Ayan, boleh nggak aku pinjam uang? Kalau kamu nggak yakin, bisa buat surat utang. Mau berapa? Tulis sendiri aja. Aku nggak sampai. Dibobol sama cewek. Nggak, ini beda. Harus buat surat utang. Ada masalah apa? Siapa yang ancam kamu lagi? Apa Shen Bing lagi? Iya, dia suruh aku kasih 30 juta. Kalau nggak, abu nenek bakal dibuang ke toilet. Aku nggak mau uangmu buat orang bajingan kayak gitu. Gaya omongnya gede banget. Kamu ini. Aduh, Tahu sakit berarti masih bisa ditolong. kalau nggak mau ya udah, jangan komentar sinis. Kembali. Kamu sudah jadi orangku, masih mau kabur keluar. Oh ya? Bukan maksudku begitu. Jadi omonganku cuma angin lalu buat kamu? Apa aku nggak bilang, semua ada aku? Kenapa nggak langsung bilang ke aku? 30 juta loh. Aku nggak berani. Yang penting bawa pulang abu nenek dengan selamat dulu. Soal Shen Bing, nanti setelah aku dapat buktinya, aku yang pertama kali akan hukum dia buat kamu. Terima kasih, Ayan. Terima kasihnya gimana? HMPH. Bawa uangnya? Ayan, aku tahu kamu baik banget sama aku. Tapi aku nggak mungkin kasih uangmu ke orang bajingan kayak gini. Bawa, tolong berikan guci abu itu dulu padaku. Beri padanya. Maaf, nenek. Aku terlambat datang. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Wah, 30 juta. Kaya raya. Nenek, sebentar lagi. Aku yakin Ayan pasti akan bisa memasukkan Shen Bing ke penjara dengan cepat. Rekaman pengawas itu adalah bukti terkuat untuk membuka kembali kasus Zhao Fengying. Kenapa bisa hilang? Apa aku sudah bilang padamu, beberapa hari ini bahkan seekor lalat pun tidak boleh masuk ke kantorku? Maaf, Tuan Qin. Maaf bisa mengubah konstitusi tidak? Kamu tahu tidak bisa. Kalau begitu, cepat lakukan sesuatu yang berguna. Yao. Cepat pergi. Masih ada apa? Sebenarnya, 2 hari lalu aku melihat Nona Zhang sekali masuk ke kantor Anda, tapi saat itu dia masih. Tuhan Anda, aku tidak berani menghalanginya. Aku tidak berani menghalanginya. Sang Shujing. Dia di mana? Sudah mengundurkan diri. Katanya, Anda tidak mengizinkannya bekerja lagi.
Aku ada transaksi yang ingin kubuat denganmu terkait kekasih kecilmu itu. Ayo pergi. Cepat pergi. Kalau kalian terus mengganggu, aku akan menangkap kalian semua. Bukan begitu, saudara. Coba lihat lagi baik-baik. Masa si ini bisa palsu? Ini tanda tangan asli. Tanda tangan asli. Betul. Keluarga King adalah pemegang saham utama dari 3 pemegang saham terbesar bank kami. Tulisan tangannya, mana mungkin aku tidak lebih tahu dari kalian? Beberapa hari tidak bertemu, kalian masih tetap menyedihkan. Nona Hang, Nona Hang, Nona Hang. 2 orang ini ingin menipu uang 30 juta. Dengan cek palsu. Aku baru saja akan mengusir mereka. Aku. Iya. Memang mirip sekali. Tapi yang palsu tetap palsu. Sial. Dasar perempuan licik ini berani menipuku. Ini dia yang kasih padamu? Tentu saja. Sekarang dia orangnya Tuan King. Aku suruh dia ambil 30 juta untuk menghormati keluarga asal. Tidak ada masalah, kan? Kamu ingin balas dendam? Aku bisa membantumu. Bagaimana caramu membantuku? Shen Nanyin tahu dia telah menipu kalian. Pasti tidak berani mengangkat telepon kalian. Tapi dengan kemampuanku, mencari lokasi seseorang bukan hal sulit. Benarkah? Kamu tahu harus berbuat apa, kan? Hah. Mengerti. Kali ini, kau pasti takkan melepaskannya. Ayan, karena kau peduli padanya. Kalau mau nyawanya selamat, kau harus menikah denganku. Berikan rekaman itu. Ayan, aku sangat merindukanmu. Ada perlu apa? Ayan, kau tahu, keinginanku satu-satunya adalah menikahimu. Mau mengancamku dengan rekaman? Tidak, aku hanya terlalu mencintaimu. Cinta Nona Zhang? Aku tak pantas menerimanya. Ayan, apa kau mau Shen Nanyin dibicarakan orang seumur hidup? Aku King Youyan. Akan sampai diancam oleh seorang wanita. Bagaimana dengan keselamatan Shen Nanyin? Apa katamu? Menikahlah denganku, tukar nyawa orang yang kau cintai. Maaf, Nenek. Nanti kalau sudah kaya, pasti ku beli makam yang lebih baik untukmu. Tahu tidak, bagaimana caraku membawamu pulang hari ini? Aku pakai cek palsu. Untuk membawamu dari Shenbing. Dulu kan selalu bilang aku bodoh. Sekarang aku sudah pintar, kan? Sebenarnya Ayan sudah memberiku uangnya. Dia memang sangat baik padaku. Seberapapun baiknya, tetap tak bisa kubayar. Tenang saja, Nenek. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku ingin lihat bagaimana caramu balas dendam. Ayo. Bagaimana kalian tahu aku di sini? Bajingan, kau sudah bersusah payah mempermalukanku, pasti aku harus datang. Untuk berterima kasih padamu. Hei kepala desa, bagaimana putriku? Bagus kan, sangat bagus. Hai. Kepala desa kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Semakin garang semakin aku suka. Lepaskan aku, ini perdagangan manusia. Ayan tahu pasti takkan melepaskanmu. Bajingan, kau pikir setelah kau ditiduri kepala desa, dia masih mau kamu? Aku kasih tahu. Bebas bayar 30 juta, atau nikah sama kepala desa. Biar dia kasih ganti rugi 2 kali lipat. Jangan bilang aku gak kasih kesempatan. Kepala desa, tunggu apa lagi? Anakku ini keras kepala. Cepatlah, lama-lama bahaya. Betul kata dia. Lihat suasana seru begini. Kamu benar. Lepas. Nanyin, balas. Ingat, siapapun dia. Bahkan aku pun, tak boleh sakiti kamu sedikit pun. Aduh, kepala desa, kamu baik-baik saja? Darah, Ayan, orang seperti aku yang lahir di lumpur, selalu tak punya pilihan. Tapi kali ini aku hidup untuk diriku sendiri. hei. Dasar jalang. 1 perempuan lawan 3 laki, bisa menang? Kepala desa, tunggu apa lagi? Cepat.
Berhenti. Ayan. Pengacara Zhang, kenapa kamu di sini? Aku dan Ayan sudah mau menikah. Aku temani dia, wajar kan? Apa dia berkata benar? Ayan. Panggilan itu pantas kamu ucap. Kinyoyan, kamu harus lindungi si jalang ini. Zhang Shujing, kurasa sudah jelaskan padamu. Kapan aku janji nikah sama kamu? Kamu jelas janji padaku. Aku kasih tahu lokasi Shennanin. Kamu akan nikah sama aku. Nikah sama kamu? Mimpi. Kamu? Kedepan tak akan izinkan hal ini terjadi di sekitarmu. Zhang Shujing, kamu berani ancam aku pakai Nanyin. Kamu dan keluarga Zhang. Bersiaplah lenyap dari Jiang Cheng. Tangkap mereka. Aduh, Tunggu, tutup mata. Pintar. Ini balas buat kamu. Bunuh nenek Shennanin. Lalu tuduh dia. Ini buat balas dendam, waktu di hotel kemarin. Hampir bunuh Shennanin. Yang terakhir ini. Buat balas karena kau berani mau jual Nanyin ke orang lain. Bing anakku. Anak-anakku. Tenang, aku hindari titik vitalnya. Dia nggak bakal mati. Sebagai pengacara, beraninya kau. Tahu nggak? Kota Jiang ini milik Qin. Qin milik Qin Yoyan. Tadi nggak takut ya? Dia dapat balasan setimpal. Kelinci putih kita juga jadi berani ya. Pulang yuk. Hang. Bajingan. Kau harus bayar nyawa anakku. Ayan. 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 Ayan, minggir. Kau ngapain? Nangis percuma. Cepat antar si Yokin ke rumah sakit. Siap. Ayo, Ayan. cepat. Ayan. Shen Leming, jangan-jangan mau mundur di tengah jalan. Aarg. Lepasin. Nikmatin ya Shennanin. Masuk sana. Buka pintu. Bajingan. Denger ya, malam ini juga aku jual lu ke tempat yang Kinyoyan gak bakal nemu. Seumur hidup lu gak bakal ketemu dia. Dasar binatang. Gak pantas jadi bapakku. Baliknya. Kepala desa, silakan. Buka pintu. Banyak bacot. Kalau pinter ikutin kemauan gue. Atau gue bikin lu menderita seumur hidup. Mau lari kemana? Lepasin. Tunang, gue bakal perlakukan lu baik-baik. Bajingan ini hampir bikin keluarga Shen punah. Gue pasti bikin lu menderita. Kemari. Aku biarkan kau lari. Lepas. Diam. Shennanin, aku beritahu kau. Aku tahu kau sudah tanda kontrak pengalihan aset dengan mereka. Tapi kalau kau berani pergi hari ini, aku telan uang ganti rugi pembongkaran rumahmu. Lihat saja nanti mereka bisa temukan kau atau enggak. Aku harap mereka enggak dapat 1 sen pun. Kau balik sini.
Kau berhenti. Kepala desa mana? Mati. Apa-apaan ini? Kepala desa. Kim Yo-yan. Ayan, cepat bangun. Nenek sudah tiada. Aku enggak boleh kehilangan kau. Ayan. Cepat bangun. Dengan teriak-teriak kayak gini, aku mau mati pun. Raja neraka juga nggak berani terima. Bohong aku. Kau nggak apa-apa kan? Bodoh, Nanyin. Bukti langsung yang bisa menentukan Shen Bing sebagai pembunuh. Sudah didapat. Soal nenek, kau tenang saja. Aku percaya kau. Minggir, aku kan tunangan Ayan. Kalian berani halangi aku? Maaf Nona Sang, Direktur Qin bilang. Dia ditemani Nona Nanyin saja sudah cukup. Silakan pulang. Shen Nanyin si jalang ini. Masa belum mati juga? Shen Leming si sampah ini. Shen Nanyin belum mati. Semuanya jadi berantakan. Aku nggak bisa tinggal di sini. Sidang ketiga kasus pembunuhan Zhao Fengying dimulai. Mohon terdakwa ajukan bukti baru. Yang mulia, saya minta foto di dalam flash disk diputar. Permintaan disetujui. Ini nggak mungkin, foto-foto ini palsu, semua palsu. Iya, foto ini pasti editan. Aku nggak bunuh siapa-siapa. Masih berani ngeles? Nenek jelas-jelas kau yang bunuh. Kau mau hakim vonis aku cuma modal beberapa foto jelek? Mimpi kali kau. Shen Bing. Tolong jawab saya, pada waktu yang ditunjukkan dalam foto-foto ini. Apakah kamu punya alibi? Aku. Tidak bisa bicara. Kebetulan aku punya rekaman. Yang satu. Tolong putar rekamannya, pengacara Qin. Memang aku yang bunuh, mau apa? Jangan kira dengan beberapa. Foto editan bisa menakutiku. Mustahil. Ayah, tolong selamatkan ayahku. Yang menuduh Shen Nanyin adalah kamu. Bukan aku, ayah. Tolong selamatkan aku. Kalau tidak, kamu bersalah melindungi penjahat. Diam kamu. Aku ini demi siapa? Wajah saling serang anjing lawan anjing, sungguh menjijikan. Pengacara Qin, ada bukti tambahan baru? Tidak ada. Pengacara Qin telah memberikan bukti yang cukup. Jadi, kasus ini akhirnya memastikan Shen Bing adalah pelaku pembunuhan Zhao Fengying. Yang mulia hakim, komplotan mereka, Zhang Shujing, masih buron. Saya punya bukti yang cukup. Yang bisa membuktikan Zhang Shujing bersama Shen Leming dan anaknya terhadap Nona Shen Nanyin melakukan penganiayaan dengan sengaja. Saya minta surat penangkapan. Permintaan disetujui. Setelah diputuskan, Shen Bing bersalah melakukan pembunuhan dengan sengaja dan mengakibatkan kematian. Dihukum mati, dieksekusi segera. Shen Leming bersalah melindungi penjahat. Dihukum penjara 3 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah. Zhang Shujing sebagai komplotan. Ditangkap, dihukum 3 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah. Penjara. Nona Zhang, sekarang kami secara hukum menangkap Anda. Lihatlah, di rumah kepala desa datang begitu banyak mobil mewah. Jangan-jangan akan naik pangkat. Tidak mungkin, zaman sekarang, mana ada pejabat desa. Berani pamer kekayaan begitu. 80% anaknya sukses. Pulang kampung dengan kebanggaan. Masuk akal. Bagus sekali, iri deh. Aduh, lihat. Keluar. Ini kenapa sih? Kok dipasang plakat gini? Para hadirin, saya Qin, pengacara dari kantor hukum Junming. Mulai hari ini, saya akan menjadi penasihat hukum sementara. Untuk desa Shen. Saya akan membuka berbagai bukti kejahatan. Kepala desa Shen Changgong. Silakan laporkan, ada hadiahnya. Tunggu dulu. Kamu menangkap kepala desa. Lalu siapa yang akan umumkan kemajuan penggusuran? Kami semua masih nunggu bagi-bagi uang. Iya kan? Kami masih nunggu bagi-bagi uang. Semuanya, masalah ini akan ditangani oleh orang khusus. Pasti tidak akan ada yang kebagian lebih. Ahaha, bagus. Service you right. Kamu juga ada hari ini. Guru Shen Nanyin, puas? Agak berlebihan, tapi tetap terima kasih. Terima kasihnya gimana? Halo, ya,
Siapa yang telepon? Shen Nanin, beraninya kau? Aku tanya, siapa yang teleponin kamu? Ayan. Nah, Siang tadi di desa Shen, siapa yang teleponin kamu? Ya pergilah cari dia. Keluarga Qin. Tidak sanggup menampung guru besar seperti guru Shen. baiklah. Sepertinya ada yang gak mau minum. Aku kasih ke anjing aja. Shen Nanin. Ada apa? Dasar bodoh kecil. Tidur. Oke, Mau pergi kemana lagi? bukannya kamu bilang hari ini, siapa yang telepon? Aku tidur di sana? Kalau gitu aku tidur di rumah sakit aja. Oh lagi kedinginan, nanti anaknya kena. Jangan salahin aku. Apa? Kamu hamil? Hang. Anak kita. Ah. Bagus sekali.